Hai guys, Rahman Aji P di sini. Hari ini adalah hari paling kelam untuk seluruh pengguna PayPal di Indonesia terutama ya. Soalnya kenapa? Karena ada Pak Kominfo ini memblokir salah satunya PayPal juga ikut diblokir. Jadi ini maksudnya apaan coba PayPal diblokir? Setelah pemblokiran ini maka muncul pertanyaan apakah buka PayPal bisa menggunakan VPN atau mengakali DNS kayak yang orang-orang lakukan itu apakah aman gitu sama akunnya ya? Tentu nggak aman guys, cuman kalau kepepet ya si saldonya buat disairin ke rupiah itu biasanya mereka jual butuh sama pengepul dolar biasanya atau jasa exchanger gitu ya. Nah kalau ditarik ke rekening bank sendiri itu mungkin akan lebih sedikit rawan ya kalau pakai VPN. Soalnya kenapa? Karena kalau kita lihat di sini di halaman TOC atau Terms of Service gitu ya, PayPal itu katanya nggak boleh guys. The use of VPN or any sort of proxy is not permitted anjir when using PayPal. Nah jadi kalau kita pakai VPN atau pengaturan perubahan proxy kayak gitu itu nggak boleh ya, nggak boleh sama kebijakan dari PayPalnya. Ini dari halaman PayPal and VPN problem ya, masalah VPN pada PayPal gitulah. Nah setelah ini untuk informasi lebih lanjut about restricted activities, please take a look at the Oke, jadi intinya kita nggak boleh menggunakan VPN walaupun hanya sekedar untuk login atau memberikan saldo, apakah saldonya berkurang atau bertambah atau ada saldo pembayaran masuk atau informasi apapun itu terkait PayPal itu kita nggak boleh menggunakan VPN guys, nggak boleh juga menggunakan settingan DNS ya. Nah DNS itu kalau kita lihat di sini ada pengaturan privasi dan keamanan di sini di halaman pengaturan browser ya, terserah kalian pakai browser apaan. Cuman yang pasti kalau di Google Chrome itu udah pasti ada di sini ya, gunakan DNS aman itu. Nah ini aku tadi coba iseng-iseng ngubah sih sebenarnya. Nah ini sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh kita menggunakan DNS atau mengubah proxy. Mungkin kalau DNS masih cukup bisa kayak bisa dalam tanda kutip ya. Cuman nggak dianjurkan juga sih. Tapi ternyata guys ada operator di Indonesia, ISP ya bukan operator, yang nggak diblokir sama Kominfo saat kita buka PayPal. Apa itu? Itu adalah sambungan WiFi dari PT LJN. Ini kalau aku lihat di sini ya, kita coba cek IP saya. Nah, di sini tuh kelihatan bukan, ini kan aku pakai Telkomsel, cuman ini WiFi-nya bukan dari Telkomsel, guys. Jadi dia masih buka situs PayPal. Nah, ini kita lihat di sini nama PT-nya Lintas Jaringan Nusantara. Nah, kalau di sini teman-teman banyak yang pakai PT LJN ini udah otomatis bisa buka PayPal juga, dan juga website atau aplikasi lain yang diblokir sama Kominfo itu masih bisa terbuka, guys. Kita coba tes ya di sini di PayPal-nya. Ini kan di PayPal Google nih, kita reload dulu. Nah, terus kita buka. Mantap, guys. Mantap. Ini bisa ya, ini bisa kita coba di sini halaman login. Nah, halaman login guys, masuk dong ke sini. Halaman login, oh nggak bisa anjir, gini aja nih diketik. Nah ini halaman loginnya, ini bisa terbuka ya. Ini dari operator atau ISP LJN tadi, Lintas Jaringan Nusantara kalau nggak salah. Nah kayak gini ya, Lintas Jaringan Nusantara. Ini masih pakai ini guys. Kita refresh seperti itu. Jadi masih ada beberapa, mungkin banyaknya ISP lokal yang gak diblokir saat membuka PayPal sama Kominfo ini. Yang diblokir itu biasanya yang pakai kartu Telkomsel, terus WiFi IndiHome, terus WiFi yang udah pokoknya yang terkenal lah gitu, itu pasti diblokir. Untuk internet juga ini pakai Telkomsel diblokir. Ini kita matiin ya. Matiin WiFi-nya atau WiFi-nya, kita reload di sini. Aduh, semoga ada sinyal anjir. Ini satu bar doang. Nah, situs ini tidak dapat dijangkau ya. Sambungan di reset, kita muat ulang, nggak bisa guys. Ini nggak bisa. Kalau kita pakai WiFi-nya, kita reload ya. Kita reload lagi. Nah, langsung bisa. Ternyata ini emang nggak bisa memblokir dari salah satu ISP yang tertentu ya. Jadi nggak semua ISP diblokir, masih ada beberapa ISP yang masih bebas berselancar di sini walaupun Kominfo lagi memblokir. Aduh, blokir anjir. Oke lah, segitu dulu aja. Intinya adalah kalau kalian PayPal-nya diblokir
itu jangan maksain login pakai VPN atau pakai proxy gitu. Soalnya itu nggak diperbolehkan sama PayPal-nya dan juga melanggar, ya bukan melanggar juga sih, cuman demi keamanan, kebijakan privasi dan lain sebagainya, masalah sistem ya. Terutama sistem keamanannya sih yang otomatis itu bisa mendeteksi kayak misalkan ada fraud, diidentifikasi sebagai fraud atau login tidak apa ya, tidak legal lah, tidak mencurigakan lah, intinya mencurigakan. Itu bakalan ya limit itu. Kalau udah limit nanti mintain data ya, kayak KTP, buku tabungan, terus sama informasi alamat ya, bukti alamat. Itu biasanya dari tagihan air bisa, tagihan telepon atau internet bisa. Cuman kalau udah diblokir permanen itu bisa aja ditolak guys, walaupun data kalian itu bener ya, data real, data KTP asli, itu bisa aja ditolak. Itu nggak apa ya namanya, nggak ada istilah ya, pokoknya kayak kita hoki-hokian lah. Aku udah berapa kali tuh data pribadi yang ditolak, bukan ditolak lagi, itu di ban permanen, nggak bisa menggunakan PayPal lagi, katanya itu limit 180 harinya udah lewat, udah banned permanen. Itu kacau anjir, padahal data asli. Jadi kesininya sih hoki-hokian juga. Banyak teman-teman yang pakai data fake, data Photoshop doang, itu bisa diterima dan pulih lagi. Cuman serah kalian lah, intinya jangan paksain login kalau pakai VPN untuk narik, apalagi mencairkan ke rekening Bank Indonesia guys. Mending kita tunggu aja sampai nanti PSE ini berakhir ya, atau PSE ini udah berhasil diproses sama PayPal dan juga Kominfo-nya. Ya nanti juga bakalan ini lagi lah. Hai guys, Rahman Aji P di sini. Hari ini adalah hari paling kelam untuk seluruh pengguna PayPal di Indonesia terutama ya. Soalnya kenapa? Karena ada Pak Kominfo ini memblokir, salah satunya PayPal juga ikut diblokir. Jadi ini